hukum dan aturan pendidikan harus sama untuk semua warga negara. Uji etikanya adalah apakah SK surat keterangan ini juga bisa diakses oleh warga biasa dengan proses yang sama, transparan dan terukur. Gitu. Jadi kami juga belum tahu apakah surat keterangan semacam ini cuma ada satu atau lebih. Itu juga kita pertanyakan ya. Kalau hanya orang-orang istimewa, misalnya untuk anak pejabat, Pak Dwi kan sempat jadi hakim nih untuk anak Pak Dwi misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Maka apakah itu melanggar etika keadilan? Pendidikan jadi alat kekuasaan, bukan alat mencerdaskan. Maka runtuhlah negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan UTS Insert, Pak. Namanya Insert Language Center. Oh, Insert Language Center. Bahasa dong itu ya? berbeda dengan UTS. UTS itu University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau Insert ini, Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. Ada satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, atau pathway ya, jalan menuju university. Itu umumnya ke UTS ya. Ya. Karena itu berafiliasi dengan UTS. Bekerja sama dengan UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di Insert. Tapi itu bukan UTS, itu Insert Language Center namanya. Nah, itu di situ bukan saja bukan saja mahasiswa yang melanjutkan sekolah ke university, tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Seperti halnya istri saya, waktu dia dapat permanent resident Australia, mereka itu dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke Insert juga. Belajar bahasa Inggris di Insert ya. Jadi tidak memandang ijazahnya ya, tidak menentukan ijazah. Tidak memandang ijazah sebelumnya. Boleh yang melanjutkan sekolah ke uni, boleh orang umum yang mau sekolah bahasa Inggris, boleh orang-orang yang dapat fasilitas khusus belajar bahasa Inggris. Seperti halnya istri saya dapat fasilitas khusus dari pemerintah Australia untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Untuk belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di Insert itu banyaknya. Ya, itu satu jalur pertama. Kata ada 3 jalur katanya di situ. Ya, itu yang satu jalur sekolah, ya, sekolah menuju university. Oke. Kedua, orang-orang yang dibolehkan sekolah, yang dikasih fasilitas sekolah dari pemerintah Australia untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya secara gratis. Ketiga, orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris, mau dari negara manapun yang tidak berbahasa Inggris, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Filipina, atau dari Bangladesh atau dari Nepal, yang mau belajar bahasa Inggris, boleh ke Insert sana, karena itu adalah institusi yang independen, bukan di bawah, bukan harus khusus untuk belajar ke UTS, tapi ada jalur lain juga yang mau melanjutkan kuliah ke UTS, tapi bahasa Inggrisnya belum memadai, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, di training dulu. Itu programnya sekitar 9 bulanan, Pak. Karena kita di sini, Desember dan Januari itu kita nggak sekolah di sini, itu summer holiday ya. Ada sekolah-sekolah khusus bulan summer itu namanya summer school. Tapi program itu bukan summer school. Dia antara 9 dan 10 bulanan lah gitu ya. Bulannya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu, dia sebentar, nggak cukup. 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu tidak diselesaikan oleh Gibran gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu, dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang saya waktu itu ya. Dia udah pulang ke Indonesia. Jadi ya programnya nggak lama. Nggak dijelaskan kenapa dia harus pulang itu, kenapa penyebabnya? Ya, dia nggak kasih tahu saya juga nggak nanya Pak, dan dia nggak banyak omong. Waktu itu kan kita nggak tahu Gibran itu kan mau jadi wakil presiden, mau jadi wali kota, kita kan nggak tahu. Oke. Nah, akhirnya Anda ajak dia ke UTS itu. Waktu itu masih ada UTS-nya? Sorry. Insertnya. Karena di Indonesia UTS insert. Jadi betul insert saja. Jadi Anda ada ke kampusnya. Jadi kayak kampus atau saya ada ke sekolah dia. Ya, sebanyak orang ke kampusnya dia, oh ya ini saya sekolah di situ dulu, itu sini dulu ya. Nah, jarak antara UTS University Technology Sydney dengan Insert Language Center itu sekitar 300 meteran ya, 300 meteran itu, nggak jauh ya. Jadi dekat sekali ya. Nggak bersebelahan, tapi ya gedungnya itu ya, kalau Insert itu dekat ke Chinatown, kalau UTS ini itu di Ultimo, tapi George Street-nya itu ya, George Street namanya. Itu jalan utama Sydney, George Street itu. Kalau Insert ini agak ke dalam, itu dekat Chinatown. Nah, umumnya orang-orang sekolah di Insert itu orang-orang Asia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Yang tidak bisa bahasa Inggris ya. Jadi kalau sekarang disebut misalnya Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya? Tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, Mama, sini Pak, ya sekitar 6 bulanan saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Dan dia mengaku bahwa berarti dia mengaku saya tidak menyelesaikan atau kesimpulan Anda tidak menyelesaikan itu. Dia nggak bilang menyelesaikan, sekitar 6 bulan itu saya pulang. Tapi saya tahu kalau program Insert itu untuk orang asing itu ya, itu sekitar 9 bulan, 8 atau 9 bulan lah gitu. Karena kita di sini summer school itu nggak sekolah di sini. Hari ini si tergugat tidak hadir. Oh, karena minggu lalu hadir, hari ini dipanggil. Dan karena itu kami kan meminta soal aturan mana yang mengatur tentang SK Dirjen Dikdasman itu yang ditandatangani oleh Sekretaris Dikdasman. Apakah kementerian langsung atau memang
dirjennya. Dirjen. Tadi yang lalu kan disampaikan dirjennya masih ada. Ya. Dan kami meminta supaya diberikan nomenklaturnya tentang dirjen Dikdasmen itu dan yang menjadi kementerian. Nah, oleh karena itu kami meminta, dan dia tidak hadir pada saat ini karena kami minta. Ada alasannya nggak Pak? Tadi Kami tidak dapat alasannya yang pasti tentang hal tersebut, tentang kehadiran dari kuasa hukum dari Kementerian Dikdasmen. Oleh karena itu minggu lalu kami bilang kenapa abu-abu, karena memang tidak menjawab secara lugas soal kewenangan siapa. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya ada kewenangan, ada embel-embelnya Dikdasmen dan vokasi. Nah, ini yang mana yang benar, apakah Dikdasmen sendiri atau memang ada tambahan lagi? Karena memang setelah kita telusuri, dan memang harusnya mereka yang menyampaikan mana yang mau dipakai, apakah dirjen yang ada tambahannya Dikdasmen plus vokasi, atau ada bentuk lain pendidikan dasar menengah apa nih namanya yang membuat atau mengakses berdirinya atau adanya surat keterangan ini tadi atau katun ini tadi, siapa nih yang berwenang di situ. Nah, itu yang kami tunggu tidak hadir, sehingga kami mengira atau menganggap mungkin ketidakhadiran itu jawaban mereka kan yang lalu menunggu koordinasi kepada instansi terkait, yaitu pimpinannya, karena mereka kan sebagai kuasa hukum kan menunggu kepastian dari dirjen tersebut kepada menteri atau dirjen mereka sendiri, itu yang mau, karena soal teknis mereka kan bicara soal hukum. Nah, itu yang kita tunggu tidak hadir hampir kurang lebih 2 jam, dari jam 10 kurang lebih 2 jam kita hadir sidang di sini, kita nunggu, dan setengah 12 baru mulai. Dan akhirnya kita kupas lagi karena masih soal legal standing, soal keberadaan objeknya nanti siapa, apakah menteri langsung ataukah memang dirjen tersebut. Nah, ini yang menjadi persoalan, dan kami menunggu jawaban itu dari kuasa hukum itu hari ini, yang harusnya dijawab hari ini, tapi kan tidak hadir, sehingga kami pun masih abu-abu lagi nih ceritanya kan gitu. Walaupun kita sudah yakin bahwa ini ada kementeriannya, ada dirjennya, tapi dirjen sendiri ada terbagi lagi kan, begitu ya Bu Mercy tadi ya. Jadi gitu. Silakan Bu Mercy. Jadi yang kita tangkap tadi ya Pak, setelah kita tadi ngobrol ya dengan Pak Hakim dan kebetulan tergugatnya tidak ada, jadi kami menyatakan bahwa surat satu objek sengketa kita kan surat keterangan Gibran Rakabuming Raka. Intinya itu disebut, yang pertama itu yang mengeluarkan kan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Walaupun yang tanda tanganin sekretaris gitu kan. Tapi karena di objek sengketa itu ada menyebutkan sekolah menengah kejuruan, nah itu ternyata nomenklaturnya dipecah. Di kementerian itu tadinya satu dirjen, sekarang jadi 2 dirjen gitu. Ya. Jadi itulah mengapa proses persiapan ini agak lama, karena bolak-balik gitu. Sebetulnya minggu lalu kuasa hukum kita sudah minta tolong serahkan Permendikbudnya, aturan teknisnya gitu. Dan kita berharap sebenarnya hari ini datang. Tapi kebetulan ya seperti tadi Pak Coki katakan belum bisa hadir gitu. Berarti gara-gara dulu zaman presiden sebelumnya, yaitu Jokowi, dulu namanya Kementerian Pendidikan saja ya? Bukan, dulu SMK itu bernaung di Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi menterinya tetap satu menteri Pendidikan dan Kebudayaan kan? Ya. Menteri Pendidikan Riset dan Menteri Pendidikan Dasar dan Riset dan Teknologi. Ya, Pendidikan Dasar Menengah, Riset yang panjang banget itu Pak Nadiem kan gitu. Nah, oke, tapi dalam hal ini biarkan urusan teknis nanti kuasa hukum saya yang menjawab itu. Yang ingin saya katakan sekali lagi kepada masyarakat bahwa kita datang ke sini ini sebenarnya bukan semata-mata teknis hukum gitu ya. Kita semata-mata ingin menegakkan sekali lagi bahwa kenapa kami menggugat karena pendidikan adalah benteng moral dan etika. Gitu loh. Artinya pendidikan tidak hanya soal ijazah, tapi soal proses membentuk karakter, integritas, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita kaitkan dengan SK ini yang menjadi objek sengketa, letak moral, etika bisa dilihat dari 3 hal. Gak apa-apa ya, saya jelaskan ya supaya masyarakat mengerti gitu bahwa kita semata-mata bukan menggugat nama yang tertera itu, bukan. Latar belakang kita adalah ingin mengaitkan ini semua dengan moral, integritas, artinya kejujuran masyarakat Indonesia kita semua ini ya. Prinsipnya ijazah itu adalah bukti seseorang benar-benar menempuh proses belajar. Jadi yang kita minta sebetulnya ijazah itu ada atau tidak, karena itu prinsipnya itu adalah bukti gitu. Yang kedua, kita kesini uji moral nih, apakah surat keterangan diterbitkan karena yang bersangkutan benar-benar memenuhi syarat ujian, evaluasi, portofolio, masa belajar yang sesuai dengan ditetapkan oleh kementerian gitu. Ya, itu berapa biasanya masa belajar? SMK berapa tahun? 3. Ya? Ada yang 3, malah sekarang ada yang 4 sebenarnya sempat diwacanakan. Ada orang lain yang katanya hanya 6 bulan. Mari kita uji itu nanti. Mari kita uji gitu ya. Saya pribadi masih berharap Kemendikdasmen mengeluarkan ini dengan data-data yang sahih, yang valid gitu ya. Terus yang ketiga, kalau prosedurnya dipotong seperti tadi dikatakan gitu ya, dilangkahi demi orang tertentu, maka
Ya, walaupun agak berat saya katakan benteng kejujuran pendidikan itu sudah runtuh gitu. Terus yang kedua yang ingin saya tekankan adalah etika, keadilan dan kesetaraan. Karena kita ini yang menggugat, saya mewakili lembaga pendidikan ya. Sekali lagi saya mewakili lembaga pendidikan bukan perorangan gitu ya. Prinsipnya hukum dan aturan pendidikan harus sama untuk semua warga negara. Uji etikanya adalah apakah SK surat keterangan ini juga bisa diakses oleh warga biasa dengan proses yang sama, transparan dan terukur. Gitu. Jadi kami juga belum tahu apakah surat keterangan semacam ini cuma ada satu atau lebih. Itu juga kita pertanyakan ya kemarin gitu. Terus yang ketiga, kalau hanya orang-orang istimewa, misalnya untuk anak pejabat, ini Pak Dwi kan sempat jadi hakim nih untuk anak Pak Dwi misalnya gitu ya, misalnya gitu. Maka apakah itu melanggar etika keadilan? Pendidikan jadi alat kekuasaan, bukan alat mencerdaskan. Maka runtuhlah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir, saya juga ingin menekankan etika tanggung jawab publik pejabat gitu lah. Prinsipnya pejabat publik harus jadi teladan dalam menaati aturan. Uji moralnya dengan memegang jabatan publik, apakah penggunaan surat keterangan kesetaraan ini sudah disampaikan terbuka, datanya jelas, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dan terakhir, kalau ternyata tanggung jawab publik pejabat ini tertutup dan menimbulkan polemik, maka kepercayaan publik ke benteng moral pendidikan jadi makin terkikis. Jadi kesimpulannya, letak moral dan etika ada di proses transparansi dan keadilan. Selama proses penerbitan surat keterangan ini sesuai aturan Kemendikbudristek tentang kesetaraan, yang kedua transparan dan bisa diaudit publik, dan tiga sama perlakuannya dengan pemohon lain, maka itu masih sejalan dengan benteng moral pendidikan. Tetapi kalau ada perlakuan khusus, prosedur dipercepat atau syarat dilonggarkan, maka disitulah benteng moral dan etika pendidikan diuji. Terima kasih. Oke. Jadi Ibu, pertanyaan saya, perasaan Ibu bagaimana karena hari ini Kemendikbudristek tidak hadir? Dan kira-kira kalau minggu depan ini dilanjutkan lagi akan datang nggak? Saya pikir sebenarnya pihak Kemendikbudristek ya sekarang ya, itu tahu kok ini kesempatan sebenarnya untuk membuktikan bahwa mereka menerbitkan surat keterangan itu dengan rasa tanggung jawab dan etika tadi yang saya sebutkan gitu. Jadi kalau ditanya perasaan sebenarnya kita ini kan, saya ini sebenarnya hanya ibu ya, mewakili ibu-ibu semua nih gitu ya. Kita pasti kepo ya Bu ya gitu loh. Artinya kita semua berharap dalam hati itu semoga surat keterangan ini valid, sah dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tetapi untuk memenuhi rasa tanggung jawab dan memenuhi etika mungkin ya, etika dan moral, makanya kita bawa inilah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Oke. Mungkin kita geser ke Pak Dwi ya. Iya. Nanti terakhir baru ke dalamnya. Pak Dwi dulu sekarang. Nah, ini asisten saya nih dari zaman buku Endgame. Ya, Bu, asistennya. Pak Dwi, coba mungkin saya pengen tahu dari Pak Dwi, gimana analisanya, kenapa sih tergugat bisa kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak? Apakah memang nggak ada konsekuensinya, Pak? Atau kalau dipanggil 3 kali, dijemput paksa atau ada nggak seperti itu di PTNT? Baik, terima kasih. Saya jawab langsung ya. Kalau nanti juga tidak hadir setelah beberapa kali panggilan, Ketun bisa memutuskan dan memutus dengan tidak hadirnya tergugat. Jadi bisa keluar putusan tanpa Hadirnya tergugat. Ya, itu kalau Ketun ya. Ya. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih ya, kepada hakim yang menangani kasus ini karena sudah memberikan kesempatan beberapa kali kepada penggugat untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan juga perbaikan-perbaikan itu dilakukan juga bersama-sama di ruang sidang. Dan ini tentu tidak menyalahi aturan, memang harus begitu. Kita membuat satu gugatan yang sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Ya. Gugatan ini harus kita buat seperti itu. Karena kita untuk mendapatkan suatu kebenaran material itu memang harus menyempurnakan gugatan. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Majelis Hakim Ketun yang memberikan kesempatan terhadap Bu Mercy Sihombing untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan sekali lagi saya mohon bahwa tidak ada lagi atau kita harus berani menolak jika ada intervensi dari pihak ketiga. Itu aja dari saya. Kalau yang lain kan sudah dijelaskan tadi oleh Bu Mercy, sudah dijelaskan oleh PH-nya Pak Coki, sudah dijelaskan. ada teknis, Pak. Apa Ada teknis? kemungkinan kalau mereka tetap tidak hadir berkali-kali pada depan, majelis hakim bisa saja memutus mencabut surat keterangan itu tanpa ada mereka.
Ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan. Ya, tapi kalau saya menjawab mencabut atau tidak mencabut, saya itu kewenangan dari majelis hakim. Ada. Artinya gini, kemungkinan begini. Bukan saya hanya berbicara bahwa putusan bisa diputus oleh pengadilan tata usaha negara tanpa hadirnya tergugat. Terima kasih Pak. Kalau gitu kita ke Pak Jusinato aja sedikit ya. Karena sudah jauh-jauh hadir dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Iya, gimana Pak Agus melihat adanya gugatan dari Ibu Mercy kepada surat keterangan Gibran dan katanya harus 3 tahun tidak bisa 6 bulan. Ya, makasih Michael. Satu hal yang sangat saya garis bawahi ya, Bu Mercy, yang ingin saya bantu juga dalam hal ini adalah bagaimana bisa ada surat keterangan yang diterbitkan oleh kementerian di negeri ini hanya berbasis atau mengacu kepada seseorang yang hanya kursus 6 bulan. Itu yang paling mendasar. Kenapa? Gibran sendiri, Bang Michael, mengaku kepada sahabat saya, Pak Iksan Satwande di Sydney sana, ketika saya sama Mas Roy dulu ke sana, bahwa yang mengatakan Gibran itu sekolah di Sydney, di Insert Language Center, bukan UTS. Banyak orang salah di sini. Gibran sendiri bilang, saya sekolah atau tepatnya kursus itu 6 bulan. Tapi Gibran tidak pernah mengatakan selesai atau nggak selesai. Oke, hanya 6 bulan, tidak lebih dari 6 bulan. Kata Bang Michael, mana ada Pak Agus kursus 6 bulan itu mendapat ijazah atau diploma, something like that. Ya, jadi Gibran itu mengaku sendiri Pak Dwi, ya, itu katakanlah 6 bulan selesai. Walaupun dia tidak mengatakan sama Pak Iksan selesai atau masih Bulan kuliah, kursus ya? Kursus bulan kuliah. namanya lembaganya, kayak lembaganya Bu Mercy ini, Insert Language Center, ILC. Anggap saja 6 bulan itu dia selesai. Kalau dia selesai kursus 6 bulan itu, maka dia harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh ILC, sebagaimana yang diceritakan kepada saya dan Mas Roy waktu kami ke Sydney Oktober tahun lalu. Ada 5 orang teman-teman saya yang tinggal di Sydney, sudah bekerja di sana sebagai nurse di rumah sakit, mengatakan bahwa kami dulu kursus juga Pak Agus, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Kursus itu hanya untuk mendapat poin grade untuk bahasa Inggrisnya, untuk syarat bisa masuk ke UTS. Ini yang benar. Nah, selama ini banyak orang salah kaprah. Karena iya, makanya saya terima kasih nih Bang Michael ajak saya ke sini untuk memberi penjelasan kepada publik, gitu ya. Karena ini pengakuannya Gibran sendiri, bukan kata orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana sekarang seseorang, kebetulan Gibran, yang hanya kursus 6 bulan mau disetarakan dengan ya SMK. hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan. Untuk menempuh SMK itu diperlukan waktu 3 tahun. At least. Nggak bisa SMK mungkin. Nggak bisa juga. Nah, ini yang paling mendasar sih karena ibu. Oleh karena itu, Bu Mercy, PR kita, ya Pak Coki, adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikatnya Gibran. Walaupun itu ada. Kalau ada, kita nggak bilang nggak ada ya. Tapi karena dia sendiri yang bilang 6 bulan, anggap aja selesai 6 bulan, kita positive thinking. Kalaupun selesai, berarti dia punya sertifikat. Saya ada sertifikat yang diberikan oleh teman saya di sana yang saya simpan. Ada sertifikatnya, ada yang diterima real gitu, cuman di foto Pak Dwi, dibayar ke saya. Harusnya Gibran punya yang seperti itu, at least. Jadi bukan ijazah, sertifikat, beda kan? Nah, itu barangkali yang paling mendasar yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih. Nah, kesini lagi Bu Lisa. Nah, saya mau ke Pak Coki lagi sedikit untuk menutup Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Apa yang terjadi kalau seandainya kan di surat keterangan itu tulisannya UTS Insert. Kalau nama institusinya saja salah, apakah kira-kira surat keterangan itu layak dicabut Pak? Ya, jadi sebenarnya memang harus dicabut karena kan sudah pasti itu kan kalau dia cacat hukum, maka kalau cacat hukum harus dibatalkan demi hukum. Karena kalau sudah produknya dia cacat hukum, maka harus dibatalkan demi hukum. Oleh karena itu kami gugat ke Tun itu sebenarnya sudah on track. Sudah benar ya menurut aturan, dan kita kan hanya mengacu soal ijazah SMA-nya. Karena produk ijazah SMA ini bisa dipakai kemana-mana. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita luruskan kembali sesuai dengan gugatannya Bu Mercy, namanya Mercy Smart ini. Nah, jadi inilah yang menjadi gugatan kita. Semoga bisa dikabulkan. Dan memang hasil pertemuan tadi kami sudah sampaikan bahwa ada 2 dirjen tadi, maka sepertinya kemungkinan besar hakim menilai bahwa akan memanggil dirjen terkait
Keduanya ada dua dirjen itu yang dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada saat sidang tanggal 13 minggu depan hari Kamis pukul 10. Jadi tanggal 13 dipanggil, mudah-mudahan dari dirjen yang dua itu hadir. Karena tadi kan sudah tidak lagi dirjen Dikdasmen, tapi ada lagi yang namanya dirjen vokasi. Nah inilah yang membawahi soal SMK dan setaranya tadi. Itu akan dipanggil untuk lebih. Pertama atau panggilan kedua jadi atau? Sepertinya panggilan pertama karena ini soal urgensi, soal kepentingan. Silakan Bu Asri lebih lanjut. Jadi sebenarnya surat keterangan itu tuh memuat 3 poin. Yang pertama setara. Nah setara itu kan konsepnya bisa pendidikan kesetaraan dan itu non formal. Yang kedua itu ada tulisan SMK, sekolah menengah kejuruan. Itu berkaitan dengan dirjen vokasi kalau sekarang. Nah yang ketiga yang tanda tangan adalah dirjen pendidikan dasar dan menengah. Jadi ini ada 3 itu yang mengapa membuat gugatan ini nih bolak-balik dipersiapkan, didiskusikan dengan Pak Hakim gitu. Karena memang siapa yang kita gugat gitu. Karena ini ada 3 unsur kan di surat keterangan itu. Dan yang perlu digarisbawahi ini tadi ya, ini bukan jadi surat keterangan itu tidak sama sekali mengatakan ijazah loh. Itu coba mungkin Pak Coki bisa jelaskan tadi. Ya jadi karena bentuknya adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu Katun tadi itu kan itu kita menjadi sangat dirugikan akibat itu karena dari murid-murid yang mendaftar kepada Bu Mercy selaku penanggung jawab lembaga PKBM tadi itu sangat dirugikan karena mereka menggampangkan kalau begitu kenapa pakai kita kursus lagi, harus penyetaraan dan sebagainya, sekolah lagi selama 3 tahun dengan rapotnya dengan ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi dan ini kayaknya kalau tidak pakai itu aja biar bisa kita sekolah ke luar negeri kan jadinya merusak semua sistem pendidikan yang sudah diatur berdasarkan undang-undang pendidikan yang sekarang berlaku gitu. Ibu Mercy bisa Tadi ada pertanyaan apakah ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat atau oleh anak-anak pejabat saja gitu ya? Mungkin Karena orang-orang biasa yang dilakukan itu ya, belajar selama 3 tahun dengan ujian dan bermacam-macam. Jadi kenapa ini jadi materi yang lain sih gak ada masalah menurut Pak Hakim gitu. Jadi yang dipersoalkan adalah siapa tergugatnya. Apa? Ya artinya posita, petitum itu kan itu standar lah dari awal kita udah masuk pakai itu nggak issues gitu. Yang issuesnya itu tadi artinya ya setelah tadi kita jelaskan kita terbuka akhirnya ke Pak Hakim gitu karena kan kita bingung sebenarnya ya karena nomenklatur ada 3 kan nggak mungkin 3-3-nya kita jadikan tergugat. Itu gimana tuh Pak Coki? Yang seharusnya mencabut gitu ya? Iya, siapa? Nah menurut kami kalau seperti ini yang mencabut kan menteri. Gitu loh. Tapi argumentasinya langsung kena semua ya? Iya, cuman tadi bolak-balik Pak Hakim bilang argumentasinya kan ini yang tanda tangan siapa. Jadi kalau jadi itu Pak Coki gimana sih tadi aturan hukumnya? Jadi kita menghindari supaya tidak terjadi salah gugat. Kalau salah gugat kan artinya bisa jadi kalau istilah itu absurd libel, ya kan? Dan ada tentang objeknya juga kan harus jelas karena di Tun ini kan harus jelas objeknya siapa yang harus kita gugat supaya jelas karena kan ini menyangkut masalah SK surat keputusan atau Katun tadi atau surat keterangan tadi ya. Ya surat keterangan itu Katun ini yang menjadi permasalahan kita selaku penggugat untuk melakukan gugatan itu karena itu menurut kami adalah cacat hukum. Kalau produknya cacat hukum maka turun ke bawah batal demi hukum. Kira-kira seperti itu keinginan kami untuk segera itu dibatalkan Katun tadi atau yang namanya surat keterangan yang mengatasnamakan Gibran tadi. Kira-kira seperti itu. Poinnya. Sudah cukup ya? Cukup ya. Ya intinya tetap kami minta doa dari para orang tua bahwa kita belum tahu ya apakah surat keterangan semacam ini hanya ada 1 atau lebih itu ya tapi itu kita berharap semoga surat gugatan setelah kita bertemu minggu depan dengan siapa exactly yang jadi tergugat itu siapa setelah kita dapat kepastian setelah ya artinya nanti kita buat 2 formatannya ya Pak ya Dirjen PAUD Dirjen Pendidikan Dasar Menengah atau Dirjen Vokasi jadi langsung kita bikin dua versi aja gitu supaya gak bolak-balik gitu biar nggak berkali-kali dan sekali lagi kita tidak menggugat Pak Gibran ya, itu perlu digarisbawahi. Yang kita pertanyakan adalah objek sengketa kita adalah surat keterangan yang dibuat oleh kementerian. Nah, surat keterangan itu sendiri baru mikirkan siapa yang jadi tergugat saja ternyata sudah cukup kompleks dan sebenarnya kita berharap itu sebenarnya kita tanyakan ya minggu lalu, tapi karena tidak hadir, jadi mungkin minggu depan kita akan tanyakan gitu. Kamis depan ya berharap doa dari semua pemerhati masyarakat yang peduli sama pendidikan Indonesia. Mari kita berjuang sama-sama karena ini bukan untuk kami, tapi ini untuk anak-anak kita, cucu kita, cicit kita.
Itu saja. Dan untuk pendidikan Untuk Indonesia. dia pasti untuk kualitas pendidikan Indonesia. Dan nanti setelah perbaikannya selesai akan dilakukan sidang terbuka ya Pak dia. Perbaikan. Ya. Nanti tergantung nanti dari majelis hakimnya ya. Gitu. Karena ya biasanya memang seperti itu, nanti akan terbuka kalau sudah mulai disidangkan ya. Tentunya. Kalau gugatan ini kan masih dalam tahap perbaikan, jadi nggak perlu dihadiri oleh banyak orang gitu Masih ya. sidang tertutup. Masih tertutup. Jadi nanti kalau sudah selesai di dalam pembuatan gugatan sudah sempurna, nanti seperti yang kita lihat tadi juga dihadiri oleh banyak pengunjung ya di ruang sebelah. Ya, yang sebelah. Ya, karena terbuka untuk umum. Kalau ini masih tertutup gitu ya. Mohon doanya masyarakat Indonesia. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini juga yang kami harapkan kalau ini menjadi momentum ya, kemenangan ini nanti mudah-mudahan menjadi momentum untuk Indonesia menata lebih baik di dalam proses pemilihan presiden dan calon presiden. Karena ijazah atau surat keterangan ini bukan ijazah ya, surat keterangan ini dipergunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada waktu itu. Jadi ke depan mudah-mudahan ini akan menjadi suatu pelajaran bagi bangsa dan negara ini. Dan kemenangan ini nanti bukan kemenangan milik Bu Mercy saja, tapi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Video saya sebelumnya memecat Gibran mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang besar, ada pula yang buru-buru nyinyir mencibir. Begitulah politik. Yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan wakil presiden. Menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden. Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. Demokrasi, dolat rakyat, dibajak duitokrasi, dolat uang. Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan bahwa demokrasi sering tidak roboh oleh satu tsunami besar. Ia terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjaga. Lalu pembengkokan aturan diterima sebagai kelaziman. Demokrasi tidak selalu dibunuh dengan tank. Kadang-kadang ia dibius dengan uang, dibedah operasi, manipulasi putusan, lalu dimakamkan melalui pemilu yang pura-pura. Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan cawe-cawe sang paman Usman dan ayah Jokowi untuk menjadi kontestan pemilu dan untuk menang. Putusan MK nomor 90, putusan dari paman Usman untuk ponakan Gibran adalah cawe-cawe nyata paling merusak dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Putusan itu meluluh lantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi. Maka memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya perlu, tetapi wajib. Sebagai penebusan dosa kolektif bangsa yang kita lakukan bersama-sama. Bagaimana cara memecat Gibran? Pertama, secara yuridis tentu prosesnya tidak mudah. Jalannya berliku. Pendapat atau pendakwaan politik di DPR. Penuntutan dan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi. Kemudian putusan politik akhir di MPR. Kedua, secara politis matematis prosesnya justru lebih mudah. Dengan koalisi pendukung pemerintah yang menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR, pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya prediksi, PDI Perjuangan yang katanya bukan koalisi akan berada di garis depan untuk memakzulkan londo ireng Gibran bin Jokowi. Persoalan terbesar justru yang ketiga. Etis politis. Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memberhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi presiden kepada Jokowi. Kita tentu masih ingat teriakan lantang Bapak, "Hidup Jokowi!" Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Ingat, Gibran menjadi wakil presiden, fondasi utamanya adalah pelanggaran etika berat yang diputus resmi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bapak Presiden, secara legal formal, alasan konstitusionalnya juga terang. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu, semua hal didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Jangan sampai kita hanya berburuk sangka.
semua wajib melalui proses hukum yang adil dan profesional. Pertanyaannya tinggal satu, beranikah kita memulainya? Seringkali persoalannya bukan tidak mampu, unable, tetapi tidak mau, unwilling. Sekarang, sebagai nakhoda bangsa, arah kapal negara berada di tangan Bapak Presiden Prabowo. Saya tetap berpandangan, membiarkan Wakil Presiden yang minim kapasitas intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Membiarkan Wakil Presiden raka bukan hanya masalah bagi Presiden, tetapi juga malapetaka bagi bangsa. Ingat, Pak Prabowo, Londa Ireng biasanya tidak jauh. Ia dekat, mengintai, dan siap menikam dalam diam. Musuh dalam selimut politik sering bukan orang asing yang jauh di seberang. Ia tidak jarang adalah pasangan yang tak lagi seiring sejalan.